Lalu bagaimana dengan upah penyembelihan? Boleh nggak upah penyembelihan diambil dari hewan kurban, diberikan kepalanya atau diberikan kulitnya? Menjadikan kulit ataupun kepala untuk upah yang menyembelih ataupun upah yang menyisit ataupun upah orang-orang yang menjadi panitia, ini hukumnya haram. Nabi SAW melarangnya. Nggak boleh kulit hewan kurban, kepala hewan kurban dijadikan upah. Kecuali orang yang menyembelihnya adalah orang miskin. Dan orang yang berkurban mengatakan, udah itu mah bagian orang yang menyembelihnya. Bagian si fulan karena dia miskin. Jadi sukarela, bukan sebagai upah akadnya. Kalau sebagai upah, maka jatuhnya haram. Begitu juga kulitnya tidak boleh dijual. Nabi SAW bersabda yang mafhumnya, barang siapa yang menjual kulitnya atau kulit kurban atau kulit hewan kurban, maka tidak ada pahala baginya. Kecuali kalau kulitnya sudah diberikan kepada orang yang berhak. Karena kelebihan ini harus orang fakir miskin, kulitnya sudah diberikan kepada orang miskin, kemudian dia jual gak masalah. Karena sudah menjadi miliknya. Bahkan dagingnya pun gak masalah. Makanya tadi cara pembagiannya harus dalam keadaan mentah supaya orang miskin bisa mentasarufkannya dengan bebas. Dijual misalnya boleh karena sudah menjadi miliknya. Begitu juga dengan kulitnya. Kalau kulitnya sudah diberikan kepada fakir miskin, kemudian dia jual gak masalah. Yang gak diperbolehkan itu kulitnya dikumpulkan semuanya kemudian dijual sedangkan kulitnya belum dibagikan. Jangan sampai seperti itu. Lalu bolehkah kulitnya dijadikan bedug? Boleh saja. Cuman catatannya tadi harus diberikan dulu kepada fakir miskin, kemudian orang fakir miskin itu diberikan lagi kepada pengurusnya. Jadikan ini sebagai bedug masjid misalnya. Ada sebagian ulama Syafi'iyah yang membolehkan menjual itu kulit. Sebagian loh. Cuman dengan catatan kulitnya dijual, kemudian uangnya tetap dialokasikan kepada fakir miskin, bukan menjadi milik panitia. Begitu juga upah nggak boleh diambil dari kas masjid. Sekali lagi, kas masjid tidak ada hubungannya dengan kurban. Enak banget kalau gitu orang yang berkurban. Dia nggak harus menambah biaya, dia nggak ikut mengurus, tapi ada subsidi dari masjid, dari kas masjid, nggak boleh. Namun realitasnya, biasanya orang yang menyembelih itu dikasih kepala, dikasih kulit. Kenapa? Karena jarang yang bisa mengurusnya. Cara membagikan kepala pun bagaimana? Cara membagikan kulit pun bagaimana? Kalau kulit sedikit, mengurusnya itu susah. Makanya udah berikan aja semua kulitnya kepada yang menyembelih misalnya. Mengurus kepala juga untuk mencercahnya kan susah. Udah berikan aja kepada yang menyembelihnya. Realitasnya seperti itu. Kepala dan kulit itu diberikan kepada yang menyembelih. Bagaimana ini? Maka supaya tidak jatuh kepada keharaman, maka kulit dikumpulkan, kepala dikumpulkan, berikan kepada satu orang yang miskin. Nanti orang yang miskin itu memberikannya kepada yang menyembelih. Atau orang miskin itu bisa menjualnya, orang yang menyembelih diberi uangnya. Dengan catatan, sekali lagi, harus diberikan dulu kepada fakir miskin, walaupun itu satu orang. Karena tadi cara membagikannya boleh diberikan kepada satu orang. Maka pilih siapa yang dianggap miskin, berikan kepada dia. Kemudian orang tersebut menjualnya atau membagikannya kepada yang menyembelih ataupun yang menyayat kulitnya. Mafhum ikhwan? Cuman lebih bagus lagi, tadi ya, orang yang menitipkan hewan kurbannya untuk diurus, untuk disembelih, itu memberi uang tambahan. Sehingga upah penyembelihan, upah penyayatan, upah panitia diambil dari uang yang berkurban. Sehingga yang berkurban pahalanya sempurna. Pahala kurbannya sempurna, pahala sedekahnya pun sempurna. Mafhum ikhwan?